Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi Arts. Oke, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir wal batinnya, diberikan kebahagiaan lahir wal batinnya, diberikan kesejahteraan lahir wal batinnya, dan kita senantiasa semoga diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabatku terindah, ini merupakan sequel yang kedua untuk membahas tentang paparan Capres pada Rakernas Apeksi ke-16 pada tahun 2023 ya. Oke, pada video yang kali ini saya akan membahas tentang paparan yang telah disampaikan oleh cawapres kita dari PDIP. Oke, sudah ulangi, di Indonesia itu saat ini terdapat 38 provinsi dengan 7.277 kecamatan dan 514 kabupaten kota, dan terdapat 83.763 desa atau kelurahan yang ada di Indonesia. Dan juga semuanya itu berada di atas 17.001 pulau yang telah ada namanya, dan ada sekitar 500-an pulau yang belum ada namanya, lebih kurang seperti itu. Indonesia terdiri dari 98 kota dengan kriteria kota besar, kota sedang, dan juga kota kecil. Pak Ganjar Pranowo ini dia mengulas secara detail juga, karena memang waktu yang diberikan oleh Apeksi itu tidak banyak. Jadi ketika ditanya dia tentang IKN, dia menyatakan IKN itu adalah kota masa depan Indonesia. Kota masa depan Indonesia yang menjadi pusat pemerintahan atau pusat administratif daripada Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jakarta itu adalah kota tua dengan bercampur baur semua kegiatan ekonomi di sana, industrialisasi juga di sana, semuanya, urbanisasi juga ada di sana. Jadi dirasakan administrasi pemerintahan kurang efektif, kurang tenang, dan IKN adalah kota masa depan untuk memperbaiki Indonesia di masa yang akan datang. Dan dengan segala pertentangannya, dengan segala apa yang diragukan oleh masyarakat, itu beliau menyarankan teruskan saja IKN itu, karena itu merupakan kota masa depan. Setidaknya pemerintahan saat ini meletakkan momentum sebagai loncatan awal Indonesia ke depan di IKN. Kita tidak tahu bagaimana selanjutnya. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Indonesia juga terbaik untuk kita semua. Semoga presiden yang terpilih ke depan juga akan membawa Indonesia kepada sebuah kesejahteraan yang abadi, mudah-mudahan. Oke, yang selanjutnya di sini akan saya sedikit bahas ketika dia terlonjak mengatakan tentang kota yang mandiri itu adalah kota yang mampu untuk menopang segala aktivitas ekonominya yang berasal dari PAD mereka sendiri. Dan begitu pun dengan Anies Rashid Baswedan juga mengatakan seperti itu, bahwa fiskal ekonomi untuk sebuah kota itu, dan dikatakan kota itu adalah kota yang mandiri apabila dia telah mampu menopang segala aktivitas pemerintahan kota tersebut 100% dari PAD atau pendapatan asli daerah atau pendapatan bruto yang ada di kota tersebut. Akan tetapi sampai saat ini hanya ada 1% kota yang telah mandiri, sementara
70% kota yang ada di Indonesia belum mandiri, artinya masih tergantung oleh keuangan dari APBN pusat. Oke, ketika Pak Ganjar Pranowo mengulas sedikit tentang waduk wadas yang dikatakan sebagai nota hitam pemerintahan beliau selama 2 periode menjadi gubernur, dia menyatakan bahwa waduk wadas ini adalah programnya pemerintah pusat, pas kebetulan berada di wilayah beliau di provinsi Jawa Tengah ini. Ketika peristiwa itu terjadi, dia menyatakan sangat sederhana, tidak ada yang bermasalah, semua telah dikompensasi dan sekarang sudah berjalan sebagaimana biasa. Hanya saja media itu memblow up-nya terlalu berlebih-lebihan, dan media tidak memblow up secara besar-besaran bahwa itu adalah programnya pemerintah pusat. Dan Ganjar Pranowo bisa dicek di video atau di YouTube-nya Apeksi tersebut, Rekernas Apeksi ke-16, bahwa dia menyatakan waduk wadas adalah programnya pemerintah pusat. Sehingga ketika masyarakat menuntut itu, dia menyatakan dengan bangganya pemerintah telah memberi ganti untung kepada masyarakat kurang lebih sekitar 1 triliunan, dan sekarang telah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada masalah bagi dia lagi tentang waduk. Cuman media tetap memblow up itu sebagai nota hitam, catatan hitam bagi dia untuk maju ke capres. Tetapi kita lihat nanti bagaimana. Dia juga di sini Ganjar Pranowo menyadari bahwa ada stunting, ada pengangguran yang semakin meningkat, juga pangan yang juga mungkin semakin menipis karena ketergantungan kita kepada impor. Ini juga menjadi kecenderungan dia untuk membahasnya, dan mungkin beliau akan memasukkannya ke dalam program bagaimana untuk mengatasi stuntingnya. Beliau dengan sangat gamblang menyatakan bahwa stunting itu dimulai dari dalam kandungan, bukan ketika dia sudah keluar. Jadi ketika mulai dari dalam kandungan, perbaiki gizi orang tua melalui posyandu seperti masa yang lalu. Dan stunting itu juga merupakan kejadian yang luar biasa di Indonesia akhir-akhir ini. Dan ya walaupun tidak bisa digeneralisasikan bahwa Indonesia semuanya stunting. Pengangguran kita sangat merasakan juga dari tahun ke tahun, jumlah pengangguran terdidik ini semakin meningkat. Kita sama-sama ketahui anak-anak muda di zaman sekarang ini rata-rata mereka lulusan S1. Ketika zaman 90-an atau tahun 2000-an itu tamatan SMA itu sudah cukup luar biasa hebat, apalagi tahun 80-an tamatan SMA sudah cukup luar biasa hebatnya. Tapi tahun 2015 ke atas ini sebagian besar yang orang-orang terdidik adalah tamatan S1. Artinya banyak pengangguran yang bergelar sarjana dari semua bentuk sarjana. Dan bahkan di kampung saya di kota Jambi ini ada beberapa sarjana-sarjana yang menjadi tukang ojek dan juga menjadi kuli bangunan, dan itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari karena tidak bisa mengandalkan ijazah untuk bisa mendapatkan kerja. Tidak hanya mengandalkan ijazah untuk bisa mensejahterakan kehidupan individu masing-masing, akan tetapi peluang yang disediakan pemerintah itu juga harus menjadi prioritas pemerintah untuk menyediakannya. Jadi jangan masyarakat hanya dituntut untuk pendidikan 12 tahun, pendidikan wajib 12 tahun, tetapi lapangan kerja tidak tersedia, tentu pengangguran akan menjadi terus meningkat. Pengangguran ini adalah laksana bom waktu, apalagi yang pengangguran ini adalah para sarjana-sarjana, dan dia telah mempunyai suatu pola pikir yang cukup luar biasa hebat. Ketika dia bersatu dan dia bisa, tidak tahu, nauzubillah, semoga tidak tadi bisa melakukan sesuatu hal-hal yang jahat. Dan mungkin
kita tidak bisa memastikan jangan-jangan para bekel-bekel di lapangan itu sebagiannya juga adalah sarjana, karena dia dipicu oleh kebutuhan ekonomi dari hari ke hari, kebutuhan hidup hari-hari, sehingga dia tidak punya kerjaan, sehingga dia melakukan apa yang dinamakan dengan pembegalan. Begal politik juga ada. Oke, untuk selanjutnya di kesempatan itu Pak Ganjar Pranowo juga seandainya dia ditanya seandainya dia menjadi presiden, yang akan dilakukan pertama adalah memberantas korupsi. Semua presiden, cawapres, dan banyak-banyak pejabat lainnya dari bupati ke wali kota, gubernur dan lain sebagainya, ketika ditanya dia akan memberantas korupsi. Artinya korupsi itu telah menjadi wabah yang biasa di Indonesia. Semua orang ingin memberantasnya, tapi semua orang tidak bisa memberantasnya. Innauzubillah. Jadi Indonesia itu adalah ladang subur untuk tumbuhnya koruptor-koruptor. Dan setiap calon pemimpin yang berusaha untuk tumbuh, dia akan promosikan bahwa saya akan memberantas koruptor dengan segala cara saya, katanya. Tapi ketika sudah terpilih, kita tidak lihat korupsi menghilang, bahkan semakin menyubur, berkembang biak. Nauzubillah. Dan di sini saya mempunyai catatan tersendiri bahwa mungkin pemirsa bisa melihat di video-video saya tersebelumnya, koruptor adalah kita. Itu judul dari video saya, koruptor adalah kita. Kita lihat berapa banyak koruptor-koruptor yang telah ditangkap. Tapi kita juga harus lihat bagaimana pangkal atau awalnya dia menjadi koruptor. Ketika khusus bagi para caleg, ketika dia mempromosikan diri untuk minta dipilih oleh masyarakat yang dikejar adalah uang, yang dikejar adalah janji-janji atau dimintai ini dimintai itu oleh masyarakat agar masyarakat mau memilih calon tersebut. Dan calon yang murni, calon yang cerdas, yang punya kualitas tetapi tidak bisa memberikan kontribusi berupa dana segar ataupun merupakan membangunkan jalan atau membantu rumah-rumah ibadah dan lain sebagainya, mereka tak akan dipilih. Justru mereka memilih orang yang tidak dikenal sama sekali di daerah tersebut, asalkan mereka memberi sesuatu kepada masyarakat. Dan bentuk barter inilah yang sebenarnya merupakan akar daripada korupsi di Indonesia. Saya mau mengatakan bolak-balik di sini bahwa rakyat Indonesia itu adalah akarnya NKRI. Kalaulah akarnya NKRI saja sudah korupsi, pasti buahnya juga adalah koruptor-koruptor tersebut. Terlebih lagi, kalau koruptor itu tertangkap, dia tidak merasa bersalah. Kenapa? Mereka melakukan korupsi itu juga untuk berbagi kepada masyarakat lainnya. Jadi perputaran seperti satanic cycles. Satanic cycles adalah lingkaran setan tentang korupsi. Siapa yang mengawali korupsi? Tapi melalui video ini saya mengajak mulai dari masyarakat paling bawah, kita bersihkan diri kita dari otak-otak koruptif kita. Bukan hanya Ganjar Pranowo ketika dia menawarkan ketika harus saya jadi presiden, saya akan memberantas korupsi. Pak Jokowi juga di awalnya seperti itu, saya langsungnya akan maju paling depan untuk memberantas korupsi. Ternyata banyak koruptor selama 2 periode pemerintahan beliau yang tertangkap. Mungkin saja belum mengarah kepada beliau karena masih berkuasa. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak. Presiden juga mudah-mudahan bersih. Tapi kita tidak tahu. Siapapun yang akan memberantas korupsi di Indonesia ini, seharusnya kita mulai mengajarkan kepada masyarakat atau mengajak kepada masyarakat pun jangan korupsi, karena takkan mungkin cepat berbuah nangka. Pasti akarnya korupsi, pohonnya korupsi, daun-daunnya korupsi akan menimbulkan buah-buah koruptor. Dan itu hukum alam seperti itu. Kalau memang kita ingin bersih, mari kita mulai bersihkan diri kita dari otak-otak koruptif kita,
pada pemilu tahun 2024 nanti. Siapapun presidennya, ketika ditanya dia akan memberantas korupsi, pasti masyarakat Indonesia tertawa dan mentertawainya. Kenapa? Tak bukan mungkin buah bisa memberantas akar, itu analoginya seperti itu. Takkan mungkin buah itu adalah koruptor ya. Takkan mungkin buah bisa memberantas akar di bawah sana. Sementara akarnya itu adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ini ketika dia mau berubah, membersihkan dirinya, mulailah dari diri kita, dari rakyat kita, dari individu kita masing-masing untuk tidak korupsi. Setiap calon yang datang, kita boleh mengatakan, saya memilih dia tanpa minta dibayar. Kalau ada yang memberi sebagai gratifikasi memilih dia, kami tidak akan kami tidak mau mengambilnya. Bisa kita bersih. Kalau kita mau seperti itu, rakyat yang mulai berubah, maka Indonesia akan berubah. Ingat, Indonesia ini merdeka bukan karena Soekarno, bukan karena Hatta, tapi karena Indonesia, rakyat Indonesia yang berperang di lapangan, yang berhadapan-hadapan langsung dengan tentara di berbagai area peperangan, bukan Soekarno. Sama seperti Indonesia saat ini, ketika kita ingin memberantas korupsi, ketika kita tidak menginginkan ada koruptor di Indonesia, maka rakyat kita yang harus dahulu memulainya. Karena tidak ada koruptor yang tumbuh dari tumbuhan yang bersih. Koruptor tumbuh hanya dari lahan atau pohon yang koruptif. Pak Ganjar Pranowo ketika ditanya seperti ini, orang langsung mencibir ke belakang. Dia dinyatakan masih ada terlibat dengan iktp katanya, tapi dia tidak terlibat katanya juga. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah korupsi atau apakah, tapi kita tidak bisa memastikan apakah korupsi bisa diberantas sampai dengan ke akar-akarnya. Sementara kita mengetahui bahwa justru akarnya itulah yang korupsi. Oke, Pak Ganjar Pranowo, semoga apa yang Anda cita-citakan menjadi Presiden Indonesia bisa terrealisasikan dengan program andalan Anda untuk memberantas korupsi sampai dengan ke akar-akarnya, atau memberantas akar korupsi di Indonesia sampai ke buah-buahnya. Karena Indonesia adalah satu, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat itu harus sejahtera agar bisa Indonesia ini lebih terang di malam hari, agar Indonesia ini lebih ceria pada kondisi bagaimanapun. Demikian, dan jangan lupa pada episode yang ketiga saya akan membahas tentang Pak Prabowo Subianto ketika dia menyampaikan pandangannya tentang kota masa depan di Indonesia pada Rakernas Apeksi ke-16 di Kota Makassar. Jangan lupa untuk subscribe di channel terindah ini, karena subscribe itu gratis dan membuat saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.